Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan ketua kelasnya Agus dipimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Nah, sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Laura ada, Cinta, baik, alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Ya, silahkan Laura. Ya, bagus sekali. Jadi di pelajaran minggu lalu kita sudah membahas apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas dan kita semua akan membahas dan mengetahui apa itu teks anekdot. Sebelum membahas apa itu teks anekdot, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Jadi kompetensi dasarnya ialah menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks anekdot dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Jadi apa sudah ada yang mengetahui di sini apa itu pengertian teks anekdot? Atau sudah ada yang pernah mendengar apa itu teks anekdot? Ya, baik Claudia, silakan. Ya, benar. Selanjutnya, siapa yang tahu atau mempunyai pendapat lain mengenai apa itu teks anekdot? Agus? Ya, terima kasih. Jadi, yang dimaksud teks anekdot itu adalah cerita lucu atau dialog singkat yang mengandung unsur lucu dan memiliki tujuan untuk memberikan kritikan. Ya, paham ya? Jadi topik yang diangkat dalam sebuah teks anekdot itu bisa bermacam-macam. Semisal ada tentang topiknya mulai dari fasilitas publik, pendidikan, politik, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Apapun dapat dijadikan topik teks anekdot asalkan kebenaran secara umumnya dan luas, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama ialah mengenai struktur teks anekdot seperti yang sudah Ibu tulis di papan. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Nah, sebelum kita membahas strukturnya lebih jauh, Ibu akan membagikan contoh teks anekdot kepada kalian ya. Nah, masing-masing sudah mempunyai lembaran dari Ibu kan? Nah, yang pertama yang kita bahas adalah struktur teks anekdot. Jadi, struktur teks anekdot itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, abstraksi, yang kedua, orientasi, lalu yang ketiga adalah krisis, yang keempat, reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Ada yang bisa mengulangi struktur anekdot itu terdiri dari apa saja? Baik, silakan Amir. Ya, bagus sekali, terima kasih. Jadi kalian harus mengingat struktur anekdot itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah abstraksi, orientasi,
krisis, reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, kalian lihat pada lembaran yang sudah Ibu berikan, abstraksi. Yang pertama, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi ialah bagian awal paragraf yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Nah, dari teks yang Ibu tadi bagikan kepada kalian, manakah yang termasuk abstraksi? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Sinta. Nah, baik sekali. Jadi, dari teks yang Ibu berikan tadi yang termasuk abstraksi berada pada kalimat suatu ketika orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan pidato di sebuah majelis. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu merupakan bagian dalam teks anekdot yang melatar belakangi bagaimana cerita itu bisa terjadi. Paham anak-anak? Nah, dari teks itu bagian mana yang merupakan orientasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Nurul. Tepat. Jadi, yang merupakan bagian orientasi di dalam teks itu adalah ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar dihadiri dalam majelis itu tidak terlampau bersemangat mendengarkan pidatonya. Lalu yang ketiga ialah krisis. Apa itu krisis? Krisis itu merupakan bagian atau masalah pokok atau permasalahan utama pada teks anekdot. Coba kalian lihat lagi di dalam contoh teks yang Ibu berikan tadi, di manakah yang termasuk krisis? Kalimat yang mana? Silahkan, siapa yang bisa menjawab, acungkan tangannya. Ya, silahkan. Benar sekali. Jadi yang termasuk krisis di dalam teks itu ada pada kalimat, apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan dalam pidato ini? Hadirin serempak menjawab tidak. Sebab itu Nasruddin berkata, saya tidak punya keinginan untuk berbicara kepada orang-orang yang tidak mengetahui apapun tentang apa yang saya bicarakan sekarang. Struktur yang keempat ialah reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah penyelesaian pada teks anekdot yang timbul di bagian krisis tadi. Nah, menurut kalian, pada kalimat yang mana yang merupakan reaksi pada teks anekdot yang Ibu berikan? Ya, silahkan Anton. Ya, benar sekali. Jadi yang termasuk reaksi ialah kalimat orang-orang merasa tidak enak hati dan mengundang Nasruddin lagi untuk keesokan harinya. Struktur yang terakhir ialah koda. Koda sendiri adalah bagian akhir dari cerita sebuah anekdot. Siapa lagi yang tahu di sini yang mana yang merupakan koda dari teks yang Ibu berikan tadi? Ya, silakan Alika. Ya, benar sekali. Yang termasuk koda berada pada kalimat pada keesokan harinya sesampainya di mimbar Nasruddin mengulang pertanyaan yang sama. Namun kali ini Nasruddin menjawab ya. Mendengar jawaban demikian Nasruddin berkata, baiklah kalau begitu. Nah, selesai. Jadi yang barusan Ibu sampaikan dan yang kita bahas ialah merupakan struktur dari teks anekdot. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham kalian semuanya apa yang barusan Ibu jelaskan? Nah, baiklah, kalau kalian semuanya sudah paham, kita melanjutkan ke materi yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi sama seperti struktur anekdot tadi, kaidah kebahasaan teks anekdot juga ada 5. Yang pertama ialah sistematis, yang kedua menggunakan kata kerja,
Yang ketiga, penggunaan kata hubung atau menggunakan konjungsi. Yang keempat ialah menggunakan waktu lampau, dan yang terakhir ialah menggunakan kalimat perintah. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Dan kita sudah sama-sama menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dari contoh teks anekdot yang Ibu berikan kepada kalian masing-masing. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok. Sistematika membentuk kelompoknya ialah yang memiliki nomor absen genap bergabung dengan yang memiliki nomor absen genap, lalu yang memiliki nomor absen ganjil bergabung satu kelompok dengan yang memiliki absen ganjil juga ya. Baik, silakan Ibu beri waktu untuk kalian duduk bersama dengan kelompoknya. Nah, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh teks anekdot yang kedua kepada masing-masing kelompok. Baik, masing-masing kelompok sudah memegang ya contoh teks anekdot dari Ibu. Jadi tugas kalian di sini masing-masing kelompok harus menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama. Jadi ingat, kalian di sini tugasnya ialah mendiskusikan kembali dan kalian harus menemukan struktur dan kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Apakah kalian paham? Nah, Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mendiskusikan bersama dengan kelompoknya terkait dengan tugas untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang tadi Ibu sudah berikan ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Bagaimana, apakah masing-masing kelompok sudah mengerjakan, sudah selesai? Nah, jadi sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Jadi silakan masing-masing kelompok secara bergantian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi semuanya sudah bagus, sudah baik di sini dalam menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Semuanya sudah cukup pintar untuk menganalisisnya. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan untuk hasil diskusi kita hari ini secara singkat ya. Jadi struktur anekdot itu terdiri dari 5, yaitu abstraksi, orientasi, lalu krisis, reaksi, dan juga koda. Dan kaidah kebahasaan teks anekdot itu juga ada 5. Yang pertama itu sistematis, yang kedua itu adalah menggunakan kata kerja, menggunakan kata hubung, yang keempat ialah menggunakan waktu lampau, dan yang terakhir ialah menggunakan kalimat perintah. Jadi untuk diskusi hari ini anak-anak Ibu sudah bagus ya, ditingkatkan lagi. Di sini kalian sudah banyak yang aktif untuk menjawab pertanyaan Ibu. Baik, cukup sekian materi yang Ibu dapat sampaikan di pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan